Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan public speaking dan persiapannya. Hal tersebut penting dibahas karena tidak semua orang mampu berbicara di depan umum dengan baik dan terstruktur. Kemampuan berbicara di depan umum memiliki dampak positif bagi personal dan karir kita. Maka dari itu, saya, Aditya Ratna Aji, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, selama beberapa menit ke depan akan membahas mengenai public speaking dan persiapannya. Saya harap dengan pembahasan kali ini dapat menambah pengetahuan teman-teman dalam mempelajari public speaking. Adapun subtopik yang akan saya bahas yaitu pengenalan public speaking, profesi public speaking, harapan dari belajar public speaking. Pengertian public speaking. Public speaking merupakan seni bertindak dan berucap di depan umum. Kemampuan melakukan public speaking adalah hal yang sangat penting bagi siapapun, terutama bagi mahasiswa. Hal tersebut karena mahasiswa adalah agent of change, sehingga mahasiswa perlu menyampaikan ide dan mampu mengekspresikan diri di depan umum. Selain itu, mahasiswa memiliki peran memajukan masyarakat. Maksudnya adalah mampu menyampaikan informasi yang benar terhadap masyarakat dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Dari penjelasan tersebut, kita tahu bahwa public speaking sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan dan pekerjaan. Dalam dunia pendidikan, kita harus mampu menjelaskan sesuatu yang rinci dengan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Jika kita belum percaya terhadap kemampuan kita dalam berbicara di depan umum, mulai sekarang, ambil kesempatan yang berkaitan dengan berbicara di depan umum, misalnya saat melakukan presentasi. Ambil kesempatan tersebut dan lakukanlah dengan maksimal, karena presentasi tersebut merupakan langkah awal kita belajar melakukan public speaking. Dalam dunia pekerjaan, komunikasi akan selalu tertera pada syarat dan kriteria yang dicari oleh perusahaan. Hal tersebut terjadi karena setiap perusahaan memerlukan komunikasi dalam menyelesaikan masalah atau membuat ide atau dalam suatu proyek. Sehingga kemampuan public speaking kita dan komunikasi kita harus benar-benar kita kuasai. Nah, sekarang udah tahu kan seberapa pentingnya kita menguasai public speaking. Lalu gimana sih cara memulai public speaking itu? Yang paling utama yang harus diperhatikan adalah tujuan dari public speaking. Mengapa kita melakukan public speaking? Apa tujuannya? Ada 4 tujuan public speaking di sini, yaitu untuk menginformasikan, untuk membujuk, untuk menghibur, dan untuk memperingati event tertentu. Maksud dari untuk menginformasikan adalah kita melakukan public speaking untuk memberitahu informasi kepada audiens kita. Dan yang selanjutnya yaitu untuk membujuk. Bagaimana kita melakukan public speaking agar audiens kita setuju terhadap pandangan kita atau pendapat kita. Yang ketiga yaitu to entertain, artinya untuk menghibur, misalnya seperti stand up comedy. Dan yang keempat yaitu untuk memperingati event tertentu. Misalnya kita melakukan sambutan dalam event suatu perusahaan tertentu, ulang tahun misalnya. Sehingga kenapa hal tersebut dikategorikan sebagai tujuan public speaking? Karena saat melakukan sambutan, itu dilakukan yang namanya berbicara di depan umum, sehingga kita berlatih memiliki tujuan untuk
mengucapkan selamat mungkin, atau mengevaluasi karyawan, atau harapan dari perusahaan tersebut nanti ke depannya seperti apa. Mungkin isinya akan seperti itu dari tujuan public speaking untuk memperingati event. Setelah menentukan tujuan, kita harus melakukan analisis audiens. Selain kita melakukan analisis audiens, kita juga harus menentukan topik apa yang ingin kita bahas. Hal tersebut karena apa yang kita sampaikan harus dapat diterima oleh audiens kita. Jangan sampai kita menggunakan bahasa ilmiah di hadapan anak-anak sekolah dasar. Mereka akan belum paham, sehingga sehingga public speaking kita dikategorikan belum efektif. Analisis audiens dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu analisis domisili geografis, analisis demografis, analisis psikologis, dan analisis behavioristik. Analisis domisili geografis meliputi apakah audiens itu dari perkotaan atau pedesaan, terus daerahnya dari mana, terus bahasa yang digunakan itu bahasa Indonesia atau bahasa daerah atau bahasa asing. Yang kedua yaitu analisis demografis. Analisis demografis ini berkaitan dengan pendidikan keterampilan audiens kita. Sehingga saat kita menyampaikan topik yang dibahas atau materi yang dibahas, mereka merasa kebutuhannya terpenuhi oleh materi yang kita sampaikan. Yang ketiga yaitu analisis psikologis. Kita harus mengenal kepribadian audiens kita, terus apa yang dianut audiens kita, sehingga kita memiliki kesamaan, sehingga kita dapat mengikuti atau memiliki kesamaan keyakinan dengan audiens kita. Misalnya bukan keyakinan soal agama ya, keyakinan perspektif seperti itu. Yang keempat yaitu analisis behavioristik, yaitu berkaitan dengan tingkat pengetahuan audiens kita. Apakah jika kita membahas cara menanam sawi, tapi audiens kita belum tahu apa itu sawi. Nah, jadi tingkat pengetahuan audiens kita itu harus kita analisis dulu sampai mana tingkat pengetahuan audiens kita. Yang keempat yaitu yang harus diketahui yaitu vokal. Vokal penting karena setiap suasana dan keadaan yang berbeda, maka penggunaan vokal pun akan berbeda. Misalnya keadaan sedih, tidak mungkin kita menggunakan vokal yang ceria. Maka itu pemilihan vokal harus benar-benar diperhatikan. Cara melatih vokal yaitu dengan melatih artikulasi dengan jelas terlebih dahulu. Biar kita saat bicara itu tidak belibet atau apa gitu. Sebelum melakukan public speaking, baiknya kita melakukan senam mulut terlebih dahulu, agar mulut kita itu tidak belibet saat mengucapkan kata-kata yang ingin kita sampaikan. Yang perlu kamu ketahui juga adalah metode penyampaian materi public speaking. Ada 4, yaitu manuskrip, impromptu, memoriter, dan extemporer. Manuskrip artinya kita melakukan public speaking dengan membaca naskah yang ada. Jadi kita terpatok dengan naskah yang ada. Yang kedua yaitu impromptu, berbicara di depan umum secara spontan. Biasanya ini digunakan oleh orang-orang yang sudah mahir atau terbiasa berbicara di depan umum. Yang ketiga yaitu memoriter.
Memoriter ini dilakukan dengan cara menghafal atau mengingat materi yang akan disampaikan. Yang keempat yaitu extemporer. Extemporer ini dilakukan dengan mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan. Selebihnya, kata-kata yang disampaikan itu adalah improvisasi dari orang tersebut sendiri atau public speaker itu sendiri. Jadi, sekarang kamu memiliki tujuan atau kamu sekarang berada di level mana. Jadi sekarang kamu tahu apakah kamu berada di manuskrip atau impromptu atau memoriter atau extemporer. Semua membutuhkan latihan dan waktu atau jam terbang yang tinggi sih saya pikir. Memang seperti itu. Kita harus praktik, dan praktik. Setelah mengetahui berbagai cara dan persiapan public speaking, hal yang harus kamu tahu adalah gangguan dalam public speaking. Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan harus dipahami oleh audiens kita, sehingga mereka mengerti apa yang kita sampaikan. Yang kedua yaitu persepsi. Ketidaksamaan persepsi atau pemaknaan itu membuat pesan kita tidak tersampaikan secara sempurna. Yang ketiga yaitu pesan tidak jelas atau ambigu. Yang keempat yaitu media rusak. Misalnya saat Zoom ini apakah sinyalnya terputus sehingga pesan yang kita sampaikan itu kurang maksimal diterima oleh audiens kita. Yang keempat yaitu lingkungan yang kurang kondusif. Misalnya berisik atau apa, sehingga audiens kita tidak fokus terhadap apa yang kita sampaikan dan terganggu dengan suara-suara lain yang masuk. Sehingga gangguan-gangguan ini harus kita pahami dan harus kita tanggapi dengan santai. Karena jika kita merasa panik, maka akan kelihatan dari raut wajah kita atau apa, nanti jadi presentasi kita atau public speaking kita jadi berantakan. Setelah itu, kita harus mengetahui jenis public speaker. Mungkin kamu adalah memiliki karakter dari salah satu jenis public speaker berikut. Yang pertama yaitu analyzer. Analyzer ini memiliki kriteria berbicara dengan rapi, runtut, dan terstruktur. Dan yang kedua itu harmonizer. Harmonizer ini adalah seorang public speaker yang menggunakan dinamika saat berbicara. Yang ketiga yaitu entertainer. Ini adalah karakter public speaker yang memiliki tujuan untuk menghibur. Dan yang keempat yaitu debater. Karakter public speaker ini adalah suka mengintimidasi. Ketika mereka bertanya, pasti selalu hal-hal yang kritis dan mengintimidasi narasumbernya. Misalnya ada Najwa Shihab, Deddy Corbuzier. Sekarang banyak sih yang menjadi seorang debater itu sedang naik-naiknya. Terus yang kamu ketahui, emang apa sih manfaat public speaking itu? Manfaat dari public speaking yaitu kita mampu mengekspresikan diri, mampu meningkatkan kepercayaan diri, menambah wawasan, meningkatkan keterampilan komunikasi, dan mengasah daya pikir spontan dan daya ingat kita. Dengan mampu menguasai public speaking ini, kita mudah mengekspresikan diri kita dan apa yang kita rasakan. Dan tentu hal tersebut didorong oleh rasa percaya diri kita. Selain itu, untuk mengekspresikan diri, otomatis kita akan memiliki wawasan dari bacaan yang telah kita baca untuk disampaikan ke umum atau ke publik. Hal tersebut juga meningkatkan keterampilan kita dalam berkomunikasi. Selanjutnya yaitu profesi public speaking. Profesi public speaking diantaranya ada MC,
atau Master of Ceremony. Ini adalah yang memandu acara. Yang kedua yaitu moderator. Yang ketiga yaitu announcer. Announcer ini misalnya penyiar radio atau announcer ya, penyiar radio atau sekarang podcast gitu. Jadi tidak hanya 3 ini, tapi semua pekerjaan akan membutuhkan keterampilan public speaking yang baik. Jadi kesimpulannya, mulailah belajar public speaking dari sekarang. Karena public speaking itu sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan maupun pekerjaan. Cara memulai public speaking yaitu dengan memahami atau menentukan tujuan public speaking, analisis audiens, dan latihan vokal. Yang ketiga yaitu ketahui dan tentukan jenis public speaker seperti apakah kita. Yang keempat yaitu dengan menguasai public speaking, kita mampu meningkatkan daya pikir, kepercayaan diri, wawasan, keterampilan komunikasi, sehingga akan berdampak pada kualitas diri atau personal diri kita di hadapan umum. Selain itu, kita juga mampu mengekspresikan diri lebih gimana ya, mengekspresikan diri lebih dulu gitu dari orang lain karena kita memiliki kepercayaan diri dalam menyampaikan ide dan perasaan kita. Jadi saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.